Saat ini, kita sedang dihebohkan dengan adanya pemberitaan tentang maraknya kasus mafia tanah di ibu kota. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani permasalahan tentang adanya kasus mafia tanah ini, sebenarnya pemerintah sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Coba kita bayangkan, untuk daerah sekelas daerah ibu kota Jakarta, masih saja marak kasus mafia tanah, seperti yang sedang dialami oleh salah satu artis ternama, apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang jangkauan penduduknya itu jauh dari pusat pemerintahan kota, katakanlah kantor Badan Pertanahan Nasional. Pertanyaannya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut agar kita tidak menjadi korban dari mafia tanah? Dan tindakan apa yang dapat kita lakukan apabila kita atau orang-orang terdekat kita menjadi korban dari mafia tanah? Atau apa yang harus kita lakukan apabila ada sertifikat tanah dan bangunan kita yang hilang guna menghindari kejadian adanya balik nama tanpa sepengetahuan kita sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang kita miliki? Sebelum saya menyampaikan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan kita agar tidak menjadi korban mafia tanah dalam kapasitas kita sebagai pemilik tanah, saya akan mencoba membahas beberapa modus yang sering dilakukan oleh para pelaku mafia tanah dalam menjalankan aksinya. Modus pertama yang sering dilakukan oleh para mafia tanah adalah dengan melakukan pemalsuan atas identitas kita selaku pemilik yang sah atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional. Pelaku bisa melakukan pemalsuan identitas kita seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte pernikahan atau akte perkawinan, dan mengganti foto kita dengan foto orang lain atau foto yang tidak sebenarnya yang kemudian dijadikan figur untuk melakukan aksi-aksi dari para pelaku mafia tanah. Modus pelaku seperti ini tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa, tapi juga pernah dialami oleh Bapak Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri dan mantan Dubes Amerika Serikat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari pemalsuan identitas, selanjutnya pelaku bersama figur menghadap pihak bank dan menandatangani perjanjian hutang piutang dengan menjaminkan aset yang kita miliki sebagai jaminan hutang di sebuah bank. Padahal dalam melakukan aksi ini tentu saja tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu kepada kita selaku pemilik yang sah atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang kemudian dijadikan jaminan pinjaman kepada sebuah bank. Modus berikutnya yang biasa dilakukan oleh para pelaku mafia tanah adalah dengan melakukan pemalsuan surat kuasa. Pemalsuan surat kuasa ini bisa dalam bentuk seolah-olah kita selaku pemilik sertifikat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus pergantian atau balik nama sertifikat dari kita ke orang lain, atau melakukan pemalsuan surat kuasa untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan sertifikat kita ke pihak lain. Padahal sebagaimana telah saya sampaikan tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku ini tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari kita. Modus lain yang juga sering dilakukan oleh para pelaku mafia tanah adalah dengan meniru alas hak tanah dan bangunan yang kita miliki. Alas hak yang saya maksud di sini adalah dalam bentuk sertifikat. Bisa jadi awalnya kita sebagai pemilik yang sah atas sebuah sertifikat itu meminta orang lain atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah kita. Katakanlah karena kita mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat melakukan pengurusan sertifikat. Selanjutnya pihak tersebut itu melakukan pemalsuan sertifikat dengan bekerja sama dengan pejabat pembuat akta tanah atau pejabat Badan Kantor Pertanahan yang tidak mempunyai integritas. Lalu, apa tips-tips yang perlu kita ketahui agar kita terhindar dari para pelaku mafia tanah? Pertama, hati-hati dalam memberikan identitas pribadi kita kepada orang lain untuk menghindari adanya pemalsuan identitas kita.
baik itu identitas dalam bentuk kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, akta perkawinan, maupun identitas pribadi lainnya. Yang kedua, jika kita ingin melakukan pengurusan sertifikat atau transaksi jual beli tanah, cari pejabat pembuat akta tanah yang berintegritas. Jangan hanya karena harga murah, atau lakukan pengurusan sertifikat secara sendiri sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya dengan mendatangi langsung kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam memberikan surat kuasa untuk melakukan pengurusan sertifikat, karena bukan tidak mungkin surat kuasa tersebut kemudian disalahgunakan menjadi surat kuasa untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan sertifikat tanpa persetujuan kita selaku pemilik yang sah. Yang keempat, jangan asal memberikan fotokopi sertifikat, apalagi sampai memberikan sertifikat asli kepada orang lain, meskipun orang tersebut kita kenal, karena bukan tidak mungkin sertifikat yang kita miliki kemudian ditiru oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian disalahgunakan. Yang kelima, kalau teman-teman baru melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan, jangan hanya dibiarkan dalam bentuk akta jual beli. Langsung balik nama setelah pembelian, karena selain mempermudah kita di kemudian hari, dengan melakukan balik nama itu dapat meminimalisir pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sertifikat kita yang masih menggunakan pemilik lama, atau setidak-tidaknya tidak menyulitkan kita di kemudian hari apabila pemilik lama sudah pindah atau meninggal dunia. Kalau pemilik lama sudah meninggal dunia misalnya, bukan tidak mungkin ahli warisnya mengajukan gugatan kepada kita ke pengadilan, karena sertifikatnya masih atas nama orang tuanya selaku ahli waris dari penggugat yang kemudian menuntut haknya, yang merasa bahwa sertifikat yang kita miliki masih milik dari orang tuanya, karena secara yuridis sertifikat tersebut masih atas nama orang tua dari si ahli waris tersebut. Lantas, apa yang dapat kita lakukan apabila kita, atau katakanlah orang-orang terdekat kita, menjadi korban dari pelaku mafia tanah? Pertama, jika sertifikat kita hilang, segeralah membuat laporan polisi atas hilangnya sertifikat tersebut dan lakukan pengurusan sertifikat baru jika memungkinkan. Yang kedua, lakukan pemblokiran sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional jika sertifikat kita disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ajukan gugatan pembatalan sertifikat tanah atau pembatalan pengalihan atau transaksi jual beli atau penjaminan hutang atas sertifikat tanah kita yang dilakukan oleh para pelaku mafia tanah ke pengadilan. Yang keempat, jika ada dugaan tindak pidana, katakanlah dugaan tindak pidana pemalsuan identitas atau tanda tangan atau sertifikat, segeralah laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib atau kantor kepolisian. Ingat, kejahatan tidak hanya timbul karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Tetaplah waspada kepada siapapun juga. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian, sehingga teman-teman dapat terhindar dari para pelaku mafia tanah. Salam dari saya.